kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas mengenai pelestarian lingkungan. Keadaan bumi kita pada hari ini sungguh sangat memprihatinkan. Sampah sudah banyak menumpuk baik di darat maupun di laut. Limbah pabrik mencemari lingkungan udara dan air. Hutan menjadi gundul akibat penebangan liar dan juga pembakaran lahan. Dan semua itu menyebabkan banyak sekali kerusakan lingkungan dan bencana alam, seperti polusi udara, ketidaksediaannya air bersih, erosi, banjir, longsor, dan sebagainya. Permasalahan ini adalah permasalahan serius yang benar-benar harus mendapat perhatian dari kita. Karena jika hal ini dibiarkan, segala kerusakan yang terjadi akibat ulah tangan-tangan kita akan merugikan kita sendiri. Jadi, bagaimana ya cara kita agar dapat melakukan pelestarian lingkungan? Yuk kita sama-sama bahas hadis-hadis Tarbawi yang di dalamnya memuat pelajaran mengenai pelestarian lingkungan. Hadis yang pertama yakni hadis riwayat Bukhari yang di dalamnya memuat perintah Rasulullah SAW kepada kita untuk mensejahterakan alam. Hadis ini berbunyi, "Salasun man jama'uhunna faqad jama'al iman, al-insafu min nafsik, wa bazlus salami lil alim, wal infaqu minal afqar." Yang artinya, ada 3 hal, barang siapa dapat menghimpunnya, maka sesungguhnya dia telah menghimpun iman, yaitu kemampuan mengendalikan diri, memberikan kesejahteraan terhadap alam, dan memberikan infak walaupun dalam keadaan yang membutuhkan. Cara yang dapat kita lakukan untuk mensejahterakan alam adalah menjaga kebersihan lingkungan darat, air, udara, dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Agar alam dapat memberikan manfaat bagi kita dan juga makhluk hidup yang lain, kita bisa memanfaatkan lahan dengan menanaminya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang memiliki lahan untuk menanami lahan tersebut, atau jika tidak mampu, maka berikan lahan itu kepada teman atau orang yang bisa menanaminya, agar dapat bermanfaat bagi sesama. Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim berikut ini membahas tentang pentingnya mencintai serta merawat atau melestarikan bumi yang kita tinggali dengan cara menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan. Karena setiap tanaman yang kita tanam seperti pohon, sayuran, buah-buahan yang apabila dimakan oleh hewan lain dan juga manusia yang lain, maka itu akan memberikan manfaat bagi kita berupa pahala sedekah. Cara selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan adalah menjaga kebersihan air. Karena Rasulullah SAW melarang kita untuk buang air di air yang tidak mengalir dan juga membuang air di air yang mengalir. Jadi, dari kedua hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa larangan itu tidak hanya sebatas larangan buang air kecil maupun besar saja, tetapi juga larangan membuang sampah sembarangan di sungai, membuang limbah seperti minyak, limbah rumah tangga maupun pabrik, dan segala hal buruk yang dapat membuat air terkontaminasi dan tercemar, sehingga membahayakan ekosistem di dalamnya dan juga membahayakan kita sebagai manusia. Cara selanjutnya untuk melestarikan lingkungan adalah menjaga kebersihan lingkungan. Karena dalam hadis riwayat Muslim nomor 328 menyebutkan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Selanjutnya ada hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah yang di dalamnya membahas tentang tingkatan iman yang paling ringan, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi, dari kedua hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa
kebersihan lingkungan itu kedudukannya di dalam Islam adalah sebagian dari iman. Maka kita sebagai orang yang beriman harus menjaga kebersihan lingkungan. Memulainya dari diri sendiri adalah langkah kecil yang dapat kita kembangkan menjadi sebuah langkah besar ketika kita sudah bisa menerapkannya pada diri sendiri dan mengajak orang lain untuk senantiasa memperdulikan kebersihan lingkungan. Dengan kita menjaga kelestarian lingkungan, kita akan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, menjaga keasrian alam, mencegah bencana alam akibat kerusakan lingkungan, memperbaiki dan menjaga kelestarian unsur biotik dan abiotik yang ada di alam, serta menjadikan alam tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi yang akan hidup selanjutnya. Pertanyaan yang pertama, yakni pertanyaan dari Fitri Fatimatul Zahra mengenai bagaimana seharusnya sikap umat muslim terhadap lingkungan di sekitarnya. Baik, sebagai umat muslim, yakni umat yang beriman, yang terhadap perintah Allah dan Rasulullah, maka kita harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga kebersihannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, di mana di sana Allah melarang kita untuk berbuat kerusakan, dan sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang inti pertanyaannya ini sama, yakni mengenai cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan sesuai dengan hadis dan dalil yang terdapat di dalam Al-Quran. Pertanyaan ini yakni dari pertanyaan M. Nur Afandi, Dwi Utomo, dan Effendi Hamid, Salamia, Andi Madeana, Selamat Riyadi, dan Retno Wahyu Widuri. Cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan yang pertama adalah dengan tidak membuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana dalil yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 56. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Cara selanjutnya untuk melestarikan lingkungan adalah memanfaatkan lahan kosong, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya memerintahkan kepada seseorang yang memiliki lahan yang kosong untuk menanaminya, atau jika tidak bisa maka berikan lahan itu kepada teman maupun orang lain agar bermanfaat. Cara untuk memanfaatkan lahan yakni dengan menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan. Karena setiap apa yang kita tanam akan bermanfaat untuk diri kita sendiri, hewan lain, maupun bagi sesama manusia yang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa tiada seorang muslim yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia lain, atau hewan yang lain, melainkan tercatat baginya sebagai sedekah. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa sebuah lahan harus ditanami agar bermanfaat, dan kita juga bisa mengambil pelajaran kita tidak boleh menebang pohon sembarangan sehingga membuat lahan gundul yang menyebabkan berbagai bencana seperti banjir, longsor, dan sebagainya. Cara selanjutnya untuk melestarikan lingkungan adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, baik itu kebersihan lingkungan darat maupun kebersihan lingkungan air dan udara. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa Rasulullah melarang kita untuk membuang air kecil di air yang tidak mengalir, dan melarang kita untuk membuang air di air yang mengalir. Maksudnya di sini adalah kita dilarang untuk mencemari lingkungan air, bukan hanya sekedar membuang air, tapi juga larangan untuk mengotori air seperti membuang sampah sembarangan, membuang limbah pabrik maupun limbah rumah tangga secara sembarangan di sungai sehingga bisa mencemari dan mengotori lingkungan air. Nah, ketika kita mencemari lingkungan air itu akan membahayakan ekosistem yang ada di air.
Selain itu, air yang kotor juga akan menyebabkan keterlangkaannya air bersih bagi manusia. Pelestarian lingkungan juga bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan darat, sebagaimana hadis riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 328 yang menyebutkan bahwa kebersihan itu adalah separuh dari iman. Dan sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang menyebutkan bahwa tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Jadi dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan darat. Cara yang dapat kita lakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, selalu senantiasa membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Pertanyaan selanjutnya dari Siti Nur Aini mengenai bagaimana pendapat pemateri tentang tambang minyak yang banyak menimbulkan dampak negatif dan juga kerusakan lingkungan. Baik, pendapat saya mengenai pertambangan yang banyak menimbulkan dampak negatif dan kerusakan lingkungan tentunya itu merupakan kegiatan yang sangat tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan. Allah memerintahkan kita untuk memanfaatkan apa yang ada di alam sesuai dengan Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Namun juga kita tidak boleh membuat kerusakan lingkungan, karena jika kita membuat kerusakan lingkungan itu akan membahayakan diri kita sendiri. Jadi, mengenai pertambangan, Islam itu memegang prinsip-prinsip yang sangat dipegang teguh, yakni tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan kemudaratan. Dengan demikian, berarti pertambangan yang menimbulkan banyak dampak negatif dan juga kerusakan lingkungan ini bukanlah pertambangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam. Jadi, pertambangan ini sebaiknya harus diperbaiki lagi atau dihentikan, karena apabila diteruskan itu akan menimbulkan banyak sekali kemudaratan yang akan merugikan kita sebagai manusia dan juga merugikan lingkungan. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Suci Ramadhani, apa tujuan dari pelestarian lingkungan? Baik, tujuan dari pelestarian lingkungan yang pertama adalah menjaga keasrian alam, kemudian mencegah terjadinya bencana akibat kerusakan lingkungan, kemudian tujuan selanjutnya yakni memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan dan agar lingkungan itu bisa tetap dimanfaatkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Ana Fauziah, bagaimana cara kita mengolah masker di masa pandemi ini agar tidak mencemari lingkungan? Baik, cara kita untuk mengolah masker di masa pandemi ini yang pertama yakni setelah kita menggunakan masker satu kali pakai, kita potong kecil-kecil, kemudian kita masukkan ke wadah berupa botol plastik, lalu itu bisa kita langsung buang ke tempat sampah domestik atau bisa kita simpan dan itu bisa dijadikan media tanam. Pertanyaan selanjutnya ada dari Umi Nikmatunada dan Syifa Salsabila. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum bagi seseorang yang membuat kerusakan lingkungan dan bagaimana hukum bagi pabrik yang menimbulkan penyakit bagi orang yang tinggal di sekitarnya. Baik, hukum bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi itu berdasarkan beberapa ayat yang di dalam Al-Quran kan Allah melarang kita untuk membuat kerusakan seperti di Al-A'raf ayat 56, Al-Qasas ayat 77. Kemudian ada juga hadis yang menyebutkan bahwa terlaknatlah orang yang menyakiti manusia atau makhluk yang lainnya. Jadi di sini kita dapat mengambil hukum bahwa orang yang membuat kerusakan lingkungan dan juga pabrik yang menyebabkan penyakit bagi orang yang tinggal di sekitarnya itu adalah perbuatan yang dilarang dan terlaknat, dan itu berarti berdosa. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Umar, Anissa Welni, dan Nurmayanti. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita untuk menegur orang yang masih sering membuang sampah sembarangan di sungai, kemudian bagaimana sikap nyata kita untuk melakukan penyelamatan lingkungan, dan bagaimana cara kita untuk menyadarkan diri kita sendiri agar sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan. Baik, cara kita untuk menegur orang-orang yang masih suka membuang sampah sembarangan, yakni yang pertama, kita contohkan dari diri kita sendiri. Nah, cara kita menerapkan pentingnya kelestarian lingkungan pada diri kita sendiri itu
yakni mulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sembarangan. Usahakan setiap kita mempunyai sampah kecil, baik sebungkus permen saja, kita buang ke tong sampah. Kemudian penyelamatan lingkungan yang bisa kita lakukan secara nyata pada hari ini yakni dengan menggalakkan kebiasaan tidak membuang sampah sembarangan dan juga penghijauan dengan penanaman pohon, karena pohon sangat amat berarti bagi kehidupan kita. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Abdul Salam. Ketika kita melakukan pelestarian lingkungan tapi masih buang sampah sembarangan, apakah itu menyalahi konsep pelestarian lingkungan? Tentu saja itu menyalahi, karena kalau kita sudah melestarikan lingkungan berarti kita itu sudah tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak lingkungan itu sendiri seperti membuang sampah sembarangan tadi. Dan pertanyaan selanjutnya ada dari Saudari Najmi Andini mengenai apakah membakar sampah itu dapat mengurangi polusi udara? Tentu tidak. Kita membakar sampah itu akan menambah polusi udara karena asap dari pembakaran sampah itu akan menyebabkan adanya udara kotor di lingkungan sekitar. Pertanyaan selanjutnya ada dari Saudari Nurul Barokah. Pertanyaannya adalah mengapa Islam sangat menganjurkan pelestarian lingkungan? Baik, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah itu mengutus kita ke bumi ini sebagai seorang khalifah. Sebagai seorang khalifah berarti kita sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin di bumi ini, maka kita bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan apa saja yang ada di bumi ini agar bisa bermanfaat untuk kita sebagai manusia. Jadi, pelestarian lingkungan ini merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang khalifah di muka bumi. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Taufik Mubaidillah, bagaimana caranya agar limbah perusahaan tidak berdampak negatif bagi masyarakat yang ada di sekitarnya? Baik, limbah perusahaan merupakan tanggung jawab penuh dari perusahaan itu sendiri. Jadi, agar limbah itu tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, perusahaan harus mengelola limbah tersebut dengan baik, seperti menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan dan mendaur ulang kembali limbah-limbahnya agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Pertanyaan terakhir dari Saudari Sahara Putri, mengapa menanam pohon sangat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat? Kenapa menanam pohon sangat bermanfaat baik di dunia dan di akhirat? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Jadi menanam tanaman itu pasti akan bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk makhluk yang lain. Apabila tanaman itu dimakan oleh burung maupun manusia yang lain, maka akan menjadi pahala sedekah bagi kita. Artinya itu akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan bermanfaat sebagai makanan bagi makhluk yang lain, dan di akhirat akan menjadi tabungan pahala bagi kita.